Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai pelajaran ke-12 hari ini tentang tekanan dan angin. Tapi sebelum itu, tolong Putriana Atika, di slide terakhir itu ada satu surat yang berkaitan dengan materi kita hari ini, Mbak. Tolong dibacakan suratnya dan terjemahannya, Mbak. Surah ayat 33, Mbak Putri. Ya kayak gitu tak mandi. Surat Asy-Syura ayat 33, Putri. Tolong dibacakan. Bentar, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In yasha yuskinirrah yaha fayazlalna wa ala zahri. Inna fi dzalika la ayatil aqullah sakur. Artinya, jika dia menghendaki, dia akan menenangkan angin. Maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya di dalam surat Al-Quran itu ada beberapa materi kita juga yang saling berkait ya, itu mengenai angin, mengenai kondisi meteorologi, klimatologi. Nah, kita akan coba ada angin yang kita anggap sebagai angin yang baik ya untuk kesejukan. Kalau misalkan kita sedang di petinggian, di puncak misalnya di pegunungan, dan ada juga angin yang saat ini seringkali membawa musibah seperti angin puting beliung, angin topan, tornado, dan sebagainya. Nah, kita akan mulai hari ini keterkaitan apa antara tadi yang dibacakan oleh Putri dengan materi tekanan dan angin. Pertama-tama, ya kan, kita bahas pengertian daripada tekanan udara. Seperti halnya benda-benda lain, atmosfer mempunyai berat karena gravitasi bumi. Jadi gaya tarik antara bumi dan planet ya, dengan bulan, dengan matahari dan benda-benda planet lainnya, benda-benda yang ada di langit. Sehingga permukaan bumi menahan beban sebesar berat atmosfer. Berat atmosfer yang diterima permukaan tiap satuan luas disebut tekanan atmosfer atau disebut tekanan udara. Jadi kita ya kan membahas mengenai tekanan udara itu, ini dikatakan katanya berat atmosfer yang diterima ya, yang diterima permukaan tiap satuan luas. Nah, dari hasil penelitiannya Torricelli, ya ini dari ahli meteorologi dari Italia, mengemukakan bahwa tekanan atmosfer tersebut rata-rata sama dengan beratnya air raksa yang terdapat dalam tabung sepanjang 76 cm dan penapangnya 1 cm persegi. Dengan demikian apabila berat jenis air raksa itu 13,6
gram per centimeter kubik, maka tekanan atmosfer atau udara tersebut sebesar 76 kali 13,6 ya. 13,6 gram per centimeter kubik itu sama dengan 1033,6 gram per centimeter persegi ya, dan disebut satu atmosfer atau satu ATM. Kita lihat di sini bahwa ada penelitian dari atau pengamatan dari Torricelli itu ya, yang menggunakan alat yang disebut barometer. Torricelli adalah orang pertama yang menemukan dasar pengukuran tekanan udara yang dikenal dengan nama barometer. Nah, alat-alat yang kalau dia akhirnya ada bacaan meter, barometer, itu alat yang mesti kita hitung. Jadi pengamatan berdasarkan dengan manual ya. Barometer berarti alat tekanan udara secara manual atau mekanik. Nah, ini alat-alat meteorologi, alat cuaca yang disebut dengan alat-alat mekanik. Karena ada lagi nanti alat otomatik ya. Jadi tanpa kita baca sendiri tapi sudah mengeluarkan data. Nah, ini disebut barometer. Nah, nanti kalau ada ininya yang otomatiknya namanya barograf. Nah, barograf itu barograf berarti sudah mencatat sendiri. Jadi otomatis ya, ada barometer. Seperti termometer, termograf gitu. Ya kan, pokoknya graf-graf itu yang udah otomatis. Tekanan udara di suatu tempat adalah berat udara dalam kolom atmosfer tegak lurus di tempat tersebut yang penampangnya satu satuan luas. Bisa juga tekanan udara merupakan suatu tenaga yang bekerja dalam menggerakkan massa udara pada setiap satuan luas tertentu. Alat utama yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer adalah barometer, ya, ditunjukkan di sebelah kanan ini. Ini ada barometer yang dipasang di setiap stasiun-stasiun pengamatan cuaca. Berbagai macam barometer antara lain barometer air raksa, barometer aneroid, dan barograf. Nah, ini yang sudah otomatis nih, barograf. Karena air raksa peka terhadap panas, maka barometer dan barograf dipasang dalam ruangan yang suhunya tetap atau hampir tetap dan terlindung dari sinar matahari. Jadi harus ada di suatu ruangan yang suhunya harus tetap, nggak berubah-ubah. Nggak bisa di luar, ya, nggak bisa di halaman misalnya. Gitu. Nggak bisa di taman alat. Nah, ini harus ditaruh barometer itu di suatu ruangan yang suhunya tetap dan jauh dari sinar matahari, apalagi angin, ya, dan tidak ada getaran atau goncangan. Tuh. Selanjutnya, salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan udara yaitu suhu atau temperatur. Nah, kita kemarin sudah belajar tuh, ya, bagaimana mempelajari, ya kan, yang disebut dengan suhu, awan, gitu kan, ya kan, suhu, awan, ya, yang kemarin itu masalah yang awal ya, yang di pertemuan ke-11 itu ada mengenai suhu, mengenai awanan gitu, apalagi kemarin tuh kalau nggak salah. Sebelum tekanan itu apa kita pelajari kemarin? Ada awan, ada tugas-tugas kamu itu apa namanya? Masih lupa nggak? Ada inget nggak? Arif, kemarin minggu lalu kita belajar apa? Ada suhu, ada ada suhu, kemudian ada ingat nggak minggu lalu apa?
Materi ke-11. Ingat Arif? Kurang tahu, Pak. Minggu lalu kamu nggak baca? Sakit ya? Nggak masuk? Putri apa Putri? Minggu lalu kita belajar apa? Suhu, kelembapan, dan udara, Pak. Dan udara? Dan awan. Awan, Pak. Suhu, kelembaban, dan awan. Nah, itu juga berkaitan. Sekarang suhu juga sekarang berkaitan dengan tekanan. Ya kan? Jadi kemarin itu ada suhu, ada perawanan, ada kelembaban, RH. RH juga terkait dengan tekanan. Gitu. Semua berhubungan deh pokoknya. Cara menghitung mengenai tekanan udara juga itu melihat dari kondisi udara suhunya, ya, mengenai perbedaan nanti anginnya juga gitu, ya. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan udara yaitu suhu atau temperatur. Pada saat suhu udara dalam kondisi tinggi, nah ini suhu udara dalam kondisi tinggi, maka volume dan molekul udara pun akan ikut mengembang, gitu, ya. Akibatnya tekanan udara akan menjadi rendah. Nah, nanti kita lihat itu di peta-peta cuaca ini. Kalau misalkan suhunya itu tinggi, apa benar tekanan udaranya itu rendah? Jadi dia berbalik, ya kan? Terbalik kebalikannya itu. Gitu. Sama dengan suhu dan kelembaban. Suhunya tinggi, RH-nya rendah. Seperti itu. Sekarang suhunya tinggi, tekanannya rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara antara lain adalah suhu udara, tinggi rendahnya suatu tempat, sebaran lautan dan daratan, serta letak lintang bumi. Apa dia 0 derajat, apa dia 23,5 derajat, apa 66,5 derajat, atau 90 derajat letak lintang bumi. Tekanan udara berbeda karena suhu berbeda. Perbedaan suhu di muka bumi disebabkan oleh adanya giliran dalam pemanasan muka bumi. Nah, itu juga berkaitan juga dengan intensitas, ya kan, giliran dalam pemanasan muka bumi. Ada misalkan pada saat itu disinari oleh energi matahari, ada juga gelap itu tidak disinari. Nah, itu ya berbeda juga suhu juga. Gitu. Nah, ini kita lihat, ya kan, satu bentuk daripada perubahan tekanan udara. Ini kita perhatikan itu, ya. Kita perhatikan di sini. Perubahan tekanan udara musiman antara benua Asia dan Australia. Jadi kalau ini adalah benua Asia, ya kan, ini adalah Australia. Pengamatan pada bulan Januari. Nah, ini T ini berarti tekanan udaranya tinggi, ya. T-nya ini, ya ini tinggi juga. Di situ tertera 1020. Nah, NR-nya ini di sini adalah rendah, berarti dia 1010. Ini R-nya. Jadi perbedaan antara tekanan tinggi dan rendah itu bisa membawa massa udara dan mempengaruhi aktivitas angin, gitu, ya. Paham kan ya? Jadi ada perbedaan antara tekanan udara di Asia ini tinggi, sedangkan tekanan udara di Australia rendah, itu akan menjadi suatu pergerakan massa udara, ya kan, yang disebut dengan angin. Gitu. T-nya daerah tekanan udara tinggi, R-nya daerah tekanan udara rendah dalam satuan milibar. Ini bulan Januari. Nah, kalau nanti kita hubungkan atau korelasikan dengan musim hujan juga bisa nih. Ya, Januari itu kan musim hujan nih, ya kan? Jadi di mana udara itu pergerakannya dari Asia ke Tenggara, ke Australia. Jadi membawa uap air. Tapi terbalik nanti kalau nanti di Australia dia tekanan udaranya tinggi, sedangkan di Asianya rendah, maka akan terjadi pergerakan dari tenggara ke barat,
ya kan, barat laut gitu ya. Jadi ke Asia. Nah, ini musim kemarau kalau Juli nih. Karena di sini adalah kering, udara kering yang dibawa itu, ya kan? Jadi perubahan dari tekanan udara musiman antara benua Australia dan Australia. Itu, ya. Nah, sekarang kita mengenai angin. Tadi kan ada keterikatan dengan angin ya. Angin itu bergerak dari udara tekanan tinggi ke udara tekanan rendah. Angin adalah udara yang bergerak. Udara bergerak karena tekanannya di dua tempat berbeda. Alat ukurnya disebut anemometer. Nah, ini juga sebutnya, berarti kalau disebut anemometer berarti dibaca. Ya, dia mekanik. Alatnya mekanik. Kemudian pada peta nomor 31 maksudnya di bawah ini dan peta nomor 32 ya, yang tadi atas itu masing-masing menunjukkan tekanan udara di benua Asia dan benua Australia pada bulan Januari dan bulan Juli. Letak tekanan udara seperti yang ditentukan oleh masing-masing peta itu tentu tidak tiba-tiba seperti itu. Jadi dia pergerakannya tidak seperti itu, jadi tidak langsung, tapi dia ya kan akan ya kan bergerak ya kan terus menerus gitu. Jadi dia secara konstan. Nah, pergeseran letak zone bersuhu tertinggi dan karena itu menjadi zone bertekanan udara paling rendah. Nah, seperti yang di awal kita mengatakan bahwa wilayah yang bersuhu tertinggi itu akan mengakibatkan tekanan udaranya paling rendah. Nah, kita lihat di peta yang bawah ini. Di bawah ini peta ini ya. Kalau kita perbesar misalnya petanya ini ya. Perbesar petanya ini atau kita coba pakai ini sendiri deh, apa namanya? Garap ini sendiri. Gambar sendiri deh misalnya. Enggak. Kita pindahkan, copy ke tempat ini. Nah, kalau kita besarkan gambarnya ini, ya, ini adalah daerah konvergensi antar tropik. Jadi pergerakan daripada massa udara yang karena terjadi tekanan udara tinggi dan rendah itu bergerak. Ya, jadi ini garis sebenarnya tidak ada, Mbak, ya kan? Tapi walaupun ini garis hayal, dia bisa menentukan, ya kan, wilayah-wilayah mana dengan tekanan udara dan massa udara yang optimal itu bergerak mulai dari utara per bulan ke bulan ke selatan. Itu misalnya bulan April ini ditunjukkan bulan ini pergerakannya, ya kan, dari daerah konvergensi antar tropik. Nah, kalau kita konotasikan dengan daerah konvergensi antar tropik itu, kita harus baca di bawahnya nih, ya. Itu seperti ini. Ini bergerak ke selatan, ini DKT. Di sini disebut daerah konvergensi antara tropik atau DKT adalah ekuator termal. Nah, kalau ekuator itu berarti garis di 0, bintang 0. Jadi apa namanya khatulistiwa. Wilayah kita ini termasuk wilayah yang khatulistiwa. Termal itu panas, ya. Jadi ekuator termal. Atau wilayah muka bumi yang suhunya paling tinggi. Suhunya paling tinggi berarti tekanan rendah, ya. Pada sesuatu saat karena pemanasan matahari, ya. Itu jadi pergerakan bulan Februari paling selatan, paling bawah dia nih, paling bawah. Kemudian pada Januari dia mulai naik lagi ke atas. Desember ya ada lagi di bawah, ya kan? Kemudian November paling atas. Ini adalah November gitu, ya. Selanjutnya sebelumnya sorry. Ini pada bulan Juli, zone dengan tekanan udara paling rendah itu, ya, jadi udara tekanan udara paling rendah itu bulan Juli, itu biasanya musim kemarau kan. Nah, sampai pada ujung perjalanannya yang paling utara.
Dan pada bulan Januari sampai pada ujung perjalanannya paling selatan. Nah, bulan Januari ditandai biasanya di Indonesia itu daerah ekuator adalah hujan, musim-musim hujan. Sebagai akibat daripada itu, angin berhembus bergilir pula. Dari zon yang bertekanan udara tinggi ke zon yang bertekanan udara rendah, sesuai dengan musimnya. Sehari-hari kita kenal bahwa ada angin musim barat. Biasanya kalau di luar kita sebut dengan westerly wind, ya, angin musim barat gitu. Nah, kemudian ada angin musim timur. Berarti ini adalah easterly wind, ya. Tapi biasanya kalau musim itu bisa juga season, ya. Easterly wind season. Season biasanya itu adalah musim. Angin musim ini tidaklah seperti yang diperkirakan, yaitu angin yang senantiasa berhembus dengan kekuatan dan arah yang tetap. Nah, jadi tidak selalu tetap dia, ya kan? Dia pasti juga ada kita sebut dengan prevailing atau pada perubahan gitu. Baik ya, kita coba lagi share screen selanjutnya. Oh, mau sih. Stop. Share screen. Sudah. Nah, kita lihat ini, itu ada menara, ya kan, klimatologi, ya, dari mulai 4 meter sampai ke 10 meter. Arah dan kekuatan angin musim ini senantiasa berubah, baik pada satu lapis ketinggian maupun pada beberapa lapis ketinggian, seperti nampak pada tabel 31. Nah, tabel itu menunjukkan arah angin di beberapa daerah di Indonesia, ya, tabel di bawah nanti. Pada gambar 300 diperlihatkan arah angin di atas Jakarta. Sampai ketinggian 1 km angin permukaan, arah angin itu pada bulan Januari adalah barat laut. Nah, dari Asia itu barat laut. Sedangkan pada lapisan udara di atasnya, pada bulan itu juga adalah barat daya. Nah, itu tidak konstan kan, jadi tidak stabil, tidak selalu atau melulu dari barat laut, tapi kadang-kadang dari barat daya, mungkin dari barat ya. Oke, selanjutnya, nah ini tadi yang ditunjukkan ya mengenai angin yang tidak konstan itu. Nah, kemantapan arah angin bulan Januari di atas Laut Jawa 71%, ya, pada bulan Agustus 71, sama itu. Di Samudra India 51%, di bulan Agustus 35%, ya. Ini adalah 55, maaf bukan 35, 55%. Nah, ini adalah mewakili bulan dengan musim hujannya dan musim kemaraunya. Jadi bulan Agustus itu ditandai dengan musim kemarau, bulan Agustus, ya. Pesisir utara Aceh 66% Januari, bulan Agustus 72. Nah, nggak begitu jauh beda ya. Laut Sulawesi 40 di bulan Agustus 34. Laut Maluku 67 bulan Agustus 65. Nggak begitu jauh sih perbedaannya. Lanjut. Nah, sedang ini di Jakarta, arah angin di atas Jakarta. Ya, ini pada ketinggian 5 km. Ah, udah tinggi juga nih. 5 km jauh juga. Dampak angin rata-rata dari bulan ke bulan paling tidak mantap. Nah, itu berubah-ubah tuh. Pada 1 km awal, ya kan, angin dari barat laut. Ya, tapi berikutnya barat daya. Ya, pada bulan April dari Tenggara, Maret dari Tenggara, ya kan, Juni dari Tenggara, ya. Kemudian untuk Agustus dari timur, September dari Tenggara, ya kan, nah, begitu berikutnya. Nah, ini ada sirkulasi umum dan sirkulasi setempat.
Di sini ya. Di sini kelihatan bahwa untuk sirkulasi umum pada bulan Januari siang hari, ya, pada saat siang hari itu, ya, dari nelayan itu dia ada namanya angin laut, ya. Ini di Asia, kemudian di Australia. Nah, pada sirkulasi umum juga di sini, ya kan? Ini sirkulasi tempat, ya, lokasinya sirkulasi umum lebih luas, gitu. Ya, tapi kalau untuk apa namanya malam hari biasanya, ya kan, nelayan biasanya mau bergerak untuk mencari ikan, gitu. Pada Juli malah kebalikannya, gitu. Ya, ada angin darat dan angin laut. Begitu juga seperti ini. Angin laut itu biasanya pergerakan, ya, udah arah ke darat itu siang. Jadi R itu tekanan udara rendah R-nya. Kalau T-nya tinggi berarti tekanan udara tinggi. Nah, gitu. Kalau malam hari ya baru dia angin darat, nelayan mau bergerak untuk mencari ikan. Jadi malam hari dia keluarnya, perginya itu, ya. Nah, ini angin lembah dan angin gunung. Ini angin gunung dengan angin lembah. Jadi pada saat siang hari ini disebut dengan angin lembah, ya. Jadi udara itu bergerak ke lembah. Tapi pada malam hari dia malah naik ke atas ke gunung, makanya dingin pada malam hari. Nah, ini ada namanya windrose. Windrose itu adalah bunga angin, ya. Kalau dia terbesar misalnya dari barat, maka ininya paling besar dan paling panjang. Kecepatannya juga. Ini kecepatannya dan arahnya untuk membuat disebut dengan bunga angin, ya. Sama, ini daerah Australia. Jadi kita kalau membuat analisis mendominasi angin itu pakai namanya windrose. Seperti windrose, sama seperti ini di Hals Creek, sama ya contohnya. Nah, ini ada, ya, kalau kita melihat hasil dari peta streamline yang menunjukkan 1000 ini tekanan udara nih, Mbak. Ya. Jadi kalau misalkan 1036 berarti dia termasuk tekanan udara tinggi nih. Berbeda dengan 1003. 1003 ini tekanan udara rendah. Satuannya melibar. Ini peta streamline 3000 feet, ya. Nah, kalau nanti dijadikan meter dibagi 3 saja, ya kan? Jadi apa? Satuan feet-nya dengan meter berapa, ya? Saya dibagi 3 jadi 1000 meter pada tanggal 9 Januari. Ini peristiwanya kemarin yang kejadian banjir dan longsor di Sumedang, ya. Itu pergerakan dari udara tekanan tinggi ke tekanan rendah, mengakibatkan adanya perbedaan suhu juga, kemudian terjadi hujan lebat seperti ini pergerakannya. Nah, kalau ada teman-teman yang kemarin tugas mengenai aplikasi Windy, ini juga menyatakan ini tekanan udara nih yang garis-garis putih, disebutnya dengan isoline, ya, isoline ini. Dia bergerak seperti ini, ya kan. Kemudian kalau di anginnya itu bergerak dari, kalau musim-musim seperti ini dari Januari itu dari, ya kan, dari Asia, berarti dari barat laut gitu, ya. Nah, seperti ini adalah temperatur ini yang merah-merah ini tertinggi suhunya. Nah, nanti bisa dilihat di bawah ada kalian masuk itu di silabus mengenai linknya web daripada ini apa namanya Windy, aplikasi Windy ada di Google Player. Nah, seperti itu. Nah, ini saja materi dari Bapak. Kemudian lihat di silabus ini paling akhir, ya, itu ada tertulis nomor 2 HTTP-nya. Kalau kalian mau lihat Windy. Nah, itu ada semua tuh, ada tekanan, ada angin segala macam. Nah, kamu ikuti aja apa namanya Google Play, Google Google Store itu install Windy atau mau lihat web itu. Bisa kelihatan di situ, ya. Baik, yang bisa saya berikan seperti itu. Tolong diinikan dulu semua.
buat difoto. Ada teman-teman kita yang sedang sakit ya, semoga cepat sembuh ya. Tidak bisa mengikuti kuliah hari ini. Nah, ketua kelas hari ini masuk nggak? Ahmad, Rian? Satrio, ketua kelas hari ini masuk nggak, Mas? Ada tuh Pak, masih connecting audio di. Masih connecting audio ya. Baik, untuk Bapak kan kirim juga kuis ya. Jadi kamu mengerjakan kuis, nanti kira-kira setelah Bapak infokan, kita bisa join lagi. Jadi kamu kerjakan dulu, kira-kira 15 menit ya. Nanti Bapak join lagi sekarang sekitar jam 8, ya kan? Jam 8.45 ya Mas ya. Kita akan join kembali. Ya Mbak Putri ya. 8.45 kita join kembali. Untuk kalian mengerjakan kuis. Paham nggak? Siap ya? Paham, Pak. Oke. Bapak sudahi dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.